Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farsya Putra dengan NPM 20170518087 dari Ilmu Komputer A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi CPU 8-bit menggunakan Logisim. Yang pertama, struktur dan fungsi CPU. Yang pertama di sini ada control unit, yaitu berfungsi untuk mengatur unit-unit yang ada di CPU. Berikutnya program counter sebagai memori utama. Berikutnya decoder sebagai penerjemah data. Lalu instruction berfungsi untuk memberikan set instruksi yang dieksekusi CPU. Lalu register sebagai memori sementara. Berikutnya ALU digunakan sebagai proses aritmatika dan logika. Lanjut ke control bus sebagai penyinkron perangkat dengan CPU. Lalu terdapat bagian-bagiannya yaitu ROM, RAM, disk, video TTY, video LED, dan keyboard. Berikutnya set instruksi. Yang pertama ada ADD atau addition atau penjumlahan, lalu subtraction atau pembagian. Berikutnya ada AND, OR, NOT, NOT OR, exclusive OR, store, load, move, lalu input output. Berikutnya penyajian data. Data yang akan diproses dari CPU akan disajikan dalam bentuk heksadesimal dan akan ditampilkan kembali dalam bentuk LED. Berikutnya teknik pengalamatan. Teknik pengalamatan yang digunakan adalah pengalamatan langsung atau direct addressing, di mana data ditransfer dari memori yang satu ke memori yang lain. Selain itu, operan atau data akan dipindahkan langsung ke dalam perintahnya. Di sini saya akan menunjukkan berbagai macam set instruksi. Di sini yang pertama ada CLR berfungsi untuk meng-clear RAM. Lalu ada move AX berfungsi untuk memindahkan X ke dalam register A. Lalu di sini terdapat berbagai macam set instruksinya. Kita kembali lagi. Berikutnya ada pengorganisasian memori. Memori pada CPU ini diorganisir menggunakan ROM, disk, dan RAM. Ketiga media tersebut menggunakan tipe alamat 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Lalu berikutnya ada bus system. Bus system berfungsi sebagai penghubung antara komponen yang ada di dalam CPU dengan cara mengalirkan atau mengirim data dari memori untuk ditampilkan oleh LED dan diproses oleh CPU. Berikutnya ada input output. Inputan berasal dari keyboard dan juga memori, yang mana input keyboard berupa masukan dari user, sedangkan input dari memori, khususnya disk, berupa data yang akan diolah maupun ditampilkan. Lalu ada sistem operasi. Sistem operasi digunakan untuk mengelola data serta melakukan manajemen terhadap memori dan mengatur jalannya operasi seperti aritmatika dan logika yang dilakukan oleh CPU. Lanjut, kita akan ke dalam Logisim 8-bit. Di sini langsung saja kita mulai. Di sini kita akan menggunakan frekuensi yang terbesar yaitu 4,1 kHz. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Di sini terdapat CPU, keyboard, disk, RAM, ROM, dan tombol reset, tombol start dan stop, lalu yang terakhir tombol clear. Langsung saja. Sebelumnya tombol reset di sini berfungsi untuk mereset CPU, lalu tombol start atau stop di sini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan CPU, lalu tombol clear di sini berfungsi untuk menghapus inputan di dalam keyboard. Langsung saja kita klik start. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kerjanya. Di sini yang pertama, data yang sudah diberikan akan dimasukkan ke dalam CPU, kemudian dikirim ke dalam RAM. Lalu RAM akan mengirim data kembali ke dalam CPU. Setelah itu data akan dikirim ke dalam ROM,
Setelah data dibaca ROM akan dikembalikan lagi ke dalam CPU, lalu akan diberikan ke dalam disk. Lalu disk akan menuliskan data yang nantinya data ini akan dikirim ke LED control. Lalu LED control akan mengeluarkan data matrix yang akan dikirim ke dalam video LED ini. Lalu LED akan mengeluarkan data berupa bitmap. Lalu dalam video TTY kotak abu-abu ini akan mengeluarkan output berupa ASCII. Langsung saja kita masukkan perintah. Di sini saya akan memasukkan perintah 4, yaitu text editor. Seperti yang bisa dilihat di sini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi maupun penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.